Orang yang ibadahnya bagus, diibaratkan orang itu seperti menanam padi. Bagaimana menanam padi? Orang yang menanam padi, padinya ditanam, rumputnya ikut tumbuh. Padahal rumputnya tidak ditanam. Bahkan mau dimatikan terus rumputnya itu dicabut. Bahasa Inggrisnya dirau. Bahkan disemprot mati, semprot supaya tidak tumbuh lagi mokso. Rumputnya mokso, padahal tidak diharap, mokso sudah tetap. Tapi giliran nanam rumput, padinya tidak mungkin tumbuh. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Ini gambaran apa? Orang yang ibadahnya bagus, rezekinya akan ikut serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi huda ila yaumil liqa'il amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih dijaga oleh Allah, dalam keadaan semangat masih juga terjaga di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan tetap seperti ini bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di tahun 2022. Setelah tadi malam kita sudah menutup tahun 2021 dengan segala kesuksesannya, dengan segala kegagalannya, dengan segala fata morgananya. Ini sedikit kita kembali balik ke belakang dulu di tahun 2020 ketika kita akan nutup, kita ngomong minimal kepada diri kita. Saya 2021 harus lebih baik dari tahun 2020. Yang menjadi pertanyaan, kita sekarang sudah nutup 2021. Sudahkah yang kita angan-angankan semuanya kita capai di tahun 2021? Atau sudahkah kita ini merasa menjadi yang lebih baik dari tahun 2020? Kan seperti itu. Itu kan canangan kita. Bahwasanya kita bertekad bahwasanya 2021 ketika kita berada di tahun 2020 kita ngomong 2021 harus lebih baik dari 20. Kan seperti itu. Begitu juga sekarang ataupun tadi malam 2022 harus lebih bagus dari 2021. Sekarang tidak usah ngomong 22 dulu. 21 kemarin. Sudahkah kita merasa menjadi yang terbaik dari 20?
Kan begitu. Apakah keberhasilan yang kita harapkan di 2020 sudah kita capai di 2021? Ataukah bukan sebaliknya? 2021 kemarin lebih banyak kegagalannya daripada 2000 keberhasilannya. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk kepada 2022. Kita kembali ngomong 2022 harus lebih bagus dari 2021. Kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di 2022, apa yang harus lebih bagus dari 2021? Kan kemarin kan ngomong umum kan, saya harus lebih bagus. Yang harus diharapkan lebih bagus itu dari 2020, apanya? Apa segi ibadahnya, apa segi ekonominya, apa segi apanya sudah. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita ini berada di hari renungan sekarang. Sering saya sampaikan di tahun baru ini sebetulnya merenung, introspeksi. Sudahkah yang menjadi harapan di tahun 2020 sudah semuanya kita raih? Atau justru kita hari ini masih berada di dalam kegagalan? Atau hari ini kita nutup tahun ini dengan kesumpekan yang akan berlanjut, kesumpekan itu di tahun 2022. Apakah kita hanya ngomong lebih bagus, hanya fata morgana saja, apa sekedar ikut-ikutan ngomong, saya harus lebih bagus. Kan kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau itu sudah ada di dalam hati kita, akan tumbuh rasa syukur. Minimal kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih sehat. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Sekarang lihat, saya berangkat dari Palipuro barusan. Beberapa masjid yang biasanya bunyi, tadi tidak bunyi. Kenapa? Mereka mengisi hari-harinya pergantian tahun mungkin dengan melean. Sehingga subuh hari ini di awal tahunnya sudah membuka lembaran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata ulama, orang yang sudah nyampe kepada tahun baru, hakikatnya dia kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan usia. Nah, mereka semuanya tidak merasa kehilangan, buktinya gembira semuanya. Bahagia semuanya, tidak merasa kehilangan. Buktinya semuanya gembira, acara-acara kembang api, apa bakar-bakaran, yang ada ikan bakar ikan, yang tidak punya ikan bakar rumah. Seperti itu. Mereka semuanya happy, bahagia, menyambut pergantian tahun. Dia tidak sadar kalau dirinya kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan usianya, kehilangan umurnya. Yang kemarin 40, sekarang 41. Yang kemarin 50, sekarang 51. Yang kemarin mau mati kurang 5 tahun, sekarang ini 4 tahun sudah jatahnya kontraknya ini. Harus siap-siap pergi dari rumah itu. Kalau ngontrak rumah, kalau di dunia, ya siap-siap dikubur. Kalau kurang 2 tahun, ya kurang 1 tahun. Kan ini. Jadi tahun ini renungan saudara buat kita. Bahwasanya kita bertekad harus lebih bagus. Lebih bagus apanya? Lebih bagus ibadahnya. Kenapa? Karena kunci daripada kesuksesan semua ada di ibadah. Makanya ulama ini ngomong, ulama memberikan makalah, nasihat ulama ini. Orang yang ibadahnya bagus,
Diibaratkan orang itu seperti menanam padi. Kalau ibadahnya bagus, oleh ulama orang itu diibaratkan seperti orang yang menanam padi. Bagaimana menanam padi? Orang yang menanam padi, padinya ditanam, rumputnya ikut tumbuh. Padahal rumputnya tidak ditanam. Bahkan mau dimatikan terus rumputnya itu dicabut. Bahasa Inggrisnya dirau. Bahkan disemprot mati. Semprot apa supaya tidak tumbuh lagi. Tumbuh lagi mokso. Rumputnya mokso, padahal tidak diharap. Mokso sudah tetap. Ayo. Tapi giliran nanam rumput, padinya tidak mungkin tumbuh. Kan tidak mungkin. Tidak masuk akal. Ini gambaran apa? Orang yang ibadahnya bagus, rezekinya akan ikut serta. Otomatis sudah. Allah sudah memberikan kado, kalau ibadahnya bagus, itu sak makannya. Makanya sampai ini, orang yang selamatan, tidak mungkin bingung kalau hanya untuk dikasih makan kepada orang. Piye iki makane ya? Pasti ono terus. Pasti ono dah. Nah ya, ini penyemangat kita bahwasanya ibadah kita harus lebih bagus dari 2021. Berjamaah kita, istiqomah kita, zikir kita harus lebih bagus daripada hari kemarin, dari tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin sholat ini banyak, assalamualaikum, waalaikum, mencolot. Bagaimana sekarang diusahakan, assalamualaikum, bisa ikut zikir. Kan seperti itu. Ma min sa'atin tamurru lam yadhkurillaha yaumal qiyamah illa tahassara yaumal qiyamah. Ma min sa'atin, tidak satu saat pun, tamurru lam yadhkurillah bibni Adam, anak keturunan Adam, di mana waktunya sesaat saja tidak pakai zikir kepada Allah, tidak dipakai ingat kepada Allah, illa tahassara yaumal qiyamah, kecuali orang itu akan menyesal besok di hari kiamat. Karena waktunya tidak dipakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang ngomong bahwasanya banyak manusia besok menyesal lantaran waktunya tidak dipakai sedikit pun untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean kalau meneng-meneng itu, astagfirullah. Ya pasti ngomong-ngomong itu, ngomong, diam-diam, astagfirullah. Apa saja, apa alhamdulillah, apa astagfirullah, apa subhanallah, apa Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ini. Itu bagus. Mau sekarang ini tidak putus-putus ceret. Meneng-meneng celeng. Kopok ini. Kan gitu ya. Coba ganti itu bahasa kopok, ganti alhamdulillah. Coba ceret ganti dengan subhanallah. Jadi walaupun tidak subhanallah, tapi di sela-sela aktivitas kita ada detik, ada 1 detik saja atau setengah detik saja mulut ini pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hebat sudah. Ya enggak usah niru para wali sudah. Ya, kalau Kiasat itu saya kecil naik sedan itu ada subirnya gini. Saya tidak tahu dari jarak jauh apa yang dibaca. Itu mulutnya. Kalau sekarang kan, ya, kan gitu ya. Kalau ini, tahunya saya yang jelas itu Ki Hasan Abdillah Gilaimur. Ki Hasan Abdillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dari di Majong, di Banyuwangi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngasih kopi, ayo minum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Apa hajatnya leh? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bacanya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Sudah itu bukan dibikin, sudah kayak keselio sudah, kayak spontan dari mulutnya itu ya. Kayak apa ini? Apa namanya? Ya kayak muncul sendiri dah, otomatis itu. Iya. Otomatis. Coba sampean baca la ilaha illallah itu, bunyikan terus la ilaha illallah la. Sampean dalam posisi ngelamun, mulut gerak sendiri. Itu hebatnya. Kita gini, kenapa? Moro-moro ngomong menang-menang kopok. Ya kan spontan itu biasa. Besok mau mati, itu kopok juga ke malaikat nanti. Oh ini mulutnya kopok, mencong ini. Taunya baru ngomong kopok ke malaikat. Kopok, mati ya. Gitu kan ya. Masya Allah. Nah ini ya jamaah. Bahasa untuk renungan kita. Baik para jamaah sekalian, melanjutkan pengajian minggu lalu. Minggu lalu ya. Nah, bahwasanya Nabi setelah mendapatkan wahyu, Nabi ngomong, saya barusan dapat wahyu yang siapa orang yang mengamalkan, maka orang itu pasti masuk surga. Di antaranya pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman akan beruntung. Beriman itu kemarin sudah saya jelaskan, orang yang di hatinya ini ada sambungan manakala mendengar panggilan Allah, ada nilai tambah ketika kita hadir pengajian mendengarkan nasihat-nasihat, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah. Itu iman. Dan ketika dia dihadapkan kepada kehidupan yang tidak nyaman, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Tidak kedukun, tidak putus asa, tapi pasrah kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad diceritakan kalau sudah lagi tak ada yang mau dimakan, sholatnya disuruh tambah. Sholatnya tambah. Saya sampean kalau pas lagi seret malah lereng. Enggak sholat. Mas, kamu duluan Mas. Ini lagi down. Jadi kalau dulu rezekinya seret, ini ibadahnya malah ditambah. Kita sekarang kalau rezeki seret biasa kenaik, lereng enggak naik. Enggak konsentrasi katanya. Malas sudah. Memang begitu. Nah ini ya bedanya. Padahal sering saya sampaikan ya, kita ini hidup berjalan di jalan takdirnya Allah. Tidak mungkin kita ibarat jalan kita ini seperti kereta api. Kita berada di relnya masing-masing. Tidak mungkin tabrakan. Enggak. Saya berjalan walaupun saling cepat, tidak mungkin tabrakan karena saya berjalan di rel saya. Artinya di takdir saya. Makanya ada orang tua ngomong, tidak mungkin ketukar rezekimu dengan yang lain. Karena ada jalurnya sendiri. Saya kemarin pengajian menyampaikan, ada dari 124.000 nabi, ada salah satu nabi yang kepengen tahu jalan takdirnya Allah. Mohon sama Allah. Nabi kan banyak. Jadi tidak disebutkan nabinya siapa. Mohon, ya Allah, izinkan saya mengikuti jalan takdirmu ya Allah. Karena menurut saya jenengan tak adil ya Allah. Kira-kira begitulah bahasanya. Tapi Nabi itu tidak ngomong gitu. Ini versi saya. Akhirnya dikabul sama Allah. Oke. Tapi Allah tidak ngomong oke, ini saya ya. Nanti sangka oke. 6. Baik. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Kamu tidak boleh protes. Kamu menang. Siap. Sudah. Duduk di situ kamu. Di situ tempat, tidak jauh dari tempat itu ada kolam, ada sungai. Di mana sungai itu tempatnya orang mandi, istirahat. Orang dulu kan tidak punya jeding.
Di sungai mandinya. Ya orang dulu, jangan dulu, sekarang masih banyak ya. Di Sukojati itu. Kalau lewat itu. Ada orang mandi sudah. Gitu ya. Mandi di sungai. Akhirnya si Nabi ini lagi duduk siap-siap melihat ke sungai itu, tiba-tiba datanglah orang bawa uang 1 kantong. Orang dulu sugih kan bingung, mau disimpan di mana? Ditaruh di rumah takut dicuri maling. Iya, sekarang punya 1 M jadi kertas gini udah hilang, aman. Orang dulu punya banyak uang digotong ke barat ke timur, kayak kepiting gitu. Ke barat timur bawa rumah, kayak cakomang, apa gerayaan. Ke sana ngebawa harta, ke sana. Yang kaya sungguh bawa bodyguard untuk mengawal hartanya. Tapi yang kayanya tanggung, ya dibawa sendiri. Ini dibawa sendiri uangnya 1 kantong. Naik kuda. Nyampe di sungai, taruh, bajunya dibuka, mandi nyebur enak mandi. Tiba-tiba di dalam mandinya si orang ini tiba-tiba kesusu. Entah apa wis. Yang jelas ada telepon waktu itu. Muru-muru kesusu. Mungkin ingat sama rencananya mungkin. Langsung dari namanya orang kesusu gimana sih? Kan pasti ada yang ketinggalan. Ini uangnya 1 kantong ketinggalan. Uangnya ketinggalan di sungai itu. Dari saking kesusunya. Langsung naik ke kudanya, langsung pacu. Nabi yang melihat di situ mau manggil. Mau ngomong. Uangmu itu ketinggalan. Ingat, jangan ngomong. Diam. Kasihan ya, 1 kantong ya ketinggalan ya. Ya, gerundengnya begitu. Akhirnya namanya dulu kan jarang orang di hutan lagi. Akhirnya lama, mungkin kira-kira setengah hari datang lagi orang naik kuda juga mau mandi di situ. Sudah buka baju sudah. Buka baju lihat kantong, worong ya. Wah, pecis sih kira. Yang biasanya mau mandi worong. Kesusu mau pulang. Takut datang orangnya. Nah ini kalau nemu ini uang banyak, enggak boleh Pak, langsung diambil. 3 hari. Jangan dimakan dulu 3 hari, ditunggu itu kali ada orang yang nyari. Orang sekarang malah sembunyi. Enggak boleh tuh ya. Lagi sekarang ini mirip-mirip rampok semua ya. Nemu SIM, narjet ke yang punya SIM. Entah imbalannya itu narjet. Mestinya kan cuma terima kasih ya, apa katanya yang ngasih. Dan yang dibantu hukumnya wajib, bukan sunnah ya. Wajib ngasih memang. Sebagai tanda ngasih, harus ngasih. Tapi ngasihnya semampunya dan sepantasnya. Pesena elang 10 juta, ngasih 50 ribu. Ya kan, tidak layak lah, tidak pantas lah. 10 juta ngasih 50 ribu ya. Kan tidak pantas sebagai terima kasih. Ya bagian berapa? Ya kalau uang 10 juta, ya kira-kira lah, tanda terima kasihnya paling tidak 200 ribu. Lumayan. Tapi orang sekarang yang nemu yang target. Ya ini orangnya yang nemu, saya cuma disuruh orangnya itu. Kalau enggak 200, enggak dikasih. Ya, gimana sekarang itu? Kalau enggak 200, ya sampean pikir Pak, daripada sampean bikin lagi kan enggak cukup 200. Jadi ke sana ya. Itu haram, Pak. Itu walaupun secara akal dia enggak nyemuri, tapi status mintanya ini haram. Karena terdapat pemaksaan. Haram. Ya meskipun makelar itu, makelar sekarang banyak haramnya. Karena makelar sekarang bisa lebih kuasa daripada yang punya. Kalau enggak 30% enggak jadi. Enggak ada pembeli. Itu dosa itu. Dosa. Kalau makelar memang menjembatani. Sampean minta berapa? Itu orang pembelinya saat pertemukan, ini Pak yang punya tanah Pak, ini sendiri sudah, dia pergi sudah. Terus tiba-tiba dikasih, bagus. Dan wajib ditolong semua yang punya tanah, yang beli wajib ngasih Pak.
Memang wajib ngasih. Cuman sekarang kan wajib 30%. Bahkan dibisi lagi. Sampai nanti ngomong minta 100 juta ya. Jadi yang punya malah diatur. Itu haram loh Pak. Haram cara seperti itu. Tidak seperti itu makelar. Makelar ini hanya menjembatani bertemunya yang punya dengan pembeli. Titik sudah. Di situ sudah. Yang kuasa yang punya sawah sama yang mau beli. Sekarang kan yang kuasa makelar. Bisa batal, bisa jadi. Apa katanya makelar? Di sini letak haramnya. Maka dia statusnya uangnya dikasihkan kepada anaknya, dikasihkan kepada istrinya, ngasih uang haram. Tahu disadari. Ya, nah ini ngerembet ke sini. Memang kan ilmu ini. Ya maaf jika diantara bapak-bapak yang pernah makelar seperti itu. Tapi saya sampaikan, Islam begini. Saya umroh bersama orang makelar. Waktu umroh, jamaah saya, pekerjaannya makelar. Yang dibuat bayar hasilnya makelar, gul. Tanahnya di daerah selatan. Ternyata nyampe di Mekah. Tawaf tidak lihat Ka'bah. Kalau makelar dengan cara yang seperti yang saya terangkan tadi itu, diridhoi oleh Allah, kenapa dia tidak melihat Ka'bah? Ayo. Tanya ke saya. Sudah dapat 2 putaran. Ustaz, Ka'bah pundi? Wah, Ka'bah pundi? Sudah dilewati. Ka'bah pundi? Lah niki, Pak. Pundi? Alah, ngapus ta, Pak. Temenan, Ustaz. Temenan. Putun semer pundi? Pundi. Ay. Betul. Sampai 3 putaran enggak kuat. Minta duduk. Sampai pulang dia tidak bisa bangun. Sakit. Dapat 3 hari nyampe. Di Indonesia mati. Jadi pertanyaan. Kalau memang makelar dengan cara seperti itu. Lain ya. Jadi makelarnya ada 2. Caranya yang seperti narjet itu. 30%. Diridhoi oleh Allah. Kenapa dia tidak bisa melihat Ka'bah? Dari sana cara seperti itu jangan dilakukan kalau ingin kita selamat. Bukan seperti itu. Ya? Hah? Oh, ya. Kalau mau yang haram, ya tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau mau ngasih makan keluarga dengan cara yang haram, ya teruskan. Cuma saya menyampaikan supaya ini kita mencari harta dengan cara yang halal. Terus, kembali lagi. Nemu uang, Pak, langsung lari ya. Yang nemu uang itu lari. Yang sudah mau mandi, borong pakai. Langsung uangnya bawa lari. Nabi yang melihat kejadian itu mau manggil. Ojo digowo, mau ngomong gitu. Ingat, ojo ngomong. Menang akhirnya. Menang. Sudah. Diam. Eman ya, tuh kasihan satu kantong ya ini. Kira-kira begitu. Akhirnya singkat cerita, jarak 2 jam atau 3 jam, datanglah kakek tua. Kakek. Mikul kayu. Habis dari nyari kayu mau dijual ke pasar. Kira-kira begitulah. Sampai sungai mandi, istirahat capek. Ditaruh kayunya, buka baju mandi di sungai. Tenang. Tidak lama kemudian orang yang punya uang datang. Yang punya uang datang langsung ngamuk. Ngamuknya dia masuk akal apa enggak? Masuk akal karena ada orang lagi di situ. Walaupun salah caranya, tapi ngamuknya benar karena memang nuduh itu benar. Kenapa? Karena memang tidak ada orang lagi. Dan sepi ya kalau sekarang di Belambangan jangan niru itu karena banyak orang. Ini dulu kan sepi kan. Enggak ada orang. Dulu langsung, "Pak." Bola salam apa? "Pak, mana uang saya?" "Uang apa, Jong?" Kira-kira ya, tua ya. Cuk ngapus dah, Pak. Cuek-cuek gigi. Ndi meja. Tetap ngotot. Enggak tahu, saya baru datang ini. Dipaksa singkat cerita, paksa. Akhirnya dibunuh. Si bapak tua ini, kakek tua ini dibunuh sama yang punya uang.
Nabi jerit, "Allah, tidak sanggup ya Allah. Tidak adil jenengan ya Allah. Tidak adil jenengan ya Allah." Akhirnya setelah ngomong angkat tangan tidak sanggup karena tak adil menurut pandangan manusia, akhirnya dijelaskan oleh Allah. Oke, saya jelaskan. Oke, versi saya. Baik, kenapa orang tadi itu orang yang bawa uang itu lupa, saya bikin lupa. Kenapa? Karena dia pernah ngapusi orang di masa lalu. Sehingga aku ambil hartanya dengan caraku. Makanya dibalas sebelum di akhirat, di dunia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan metik kebaikannya. Siapa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik hakikatnya dia berbuat baik kepada dirinya. Siapa orang yang berbuat jelek, hakikatnya dia berbuat jelek kepada dirinya. Artinya kembali kepada dirinya. Dia pernah nipu orang dulu, ngapusi orang, dan sekarang saya balas dengan cara saya. Makanya orang yang pernah nipu orang 10.000, balasannya tidak kira 10.000, bisa sak rumah akan ditipu sama orang. Itu memang seperti itu. Makanya orang kalau tahu sejarah tidak mungkin berani, karena balasan dari Allah ini lebih jahat, lebih dahsyat. Oh, terus yang nemu itu, orang itu juga pernah ditipu sama orang. Sekarang saya balas. Makanya berbuat baik, kan tidak harus orang itu yang akan balas. Misalkan saya nolong Pak Abbas. Pak Abbas tidak harus Pak Abbas yang nolong balas saya. Mungkin dari sana, mungkin dari sana. Yang jelas kebaikan akan berbalas. Yang jelas kejelekan pasti berbalas. Tidak harus dari orang itu. Saya kalau pulang gak sebagus, naik mobil, kalau ada orang naik sepeda motor sama istrinya bawa anak, bawa barang, sampai soro anaknya itu, saya stop. Pak, anaknya sama istri jenengan, ayo naik mobil sampean buntutu di belakang saya, tak turunkan di situ Bondo. Kasihan anaknya Pak, ngantuk. Oh nggih, ini kan. Saya nolong orang itu, padahal tidak kenal. Kan tidak harus orang itu bisa membalas kebaikan saya. Suatu ketika saya naik sepeda motor, ban kempos di tengah hutan. Ada orang lain nolong juga dengan pick-up-nya. Masya Allah, ini balasan. Luar biasa. Makanya kita berbuat baik kepada orang, jangan ngarep balasan dari dia. Yang jelas kebaikan pasti terbalas. Nah ini, dia ketipu, diganti oleh Allah. Dengan yang lebih besar. Terus, yang dibunuh ya Allah, ini kan enak sana ya Allah. Yang dibunuh ini gimana ceritanya ini? Yang dibunuh itu waktu mudanya pernah bunuh orang. Oh, dia waktu mudanya itu nambeng bunuh orang, dibalas oleh Allah. Makanya kita ini jadi dua pemain. Pemain yang pertama kita dijadikan orang yang yang kena musibah. Yang kedua, kita dijadikan orang yang menjadi sebab musibah. Kita ini semua jadi peran ini kehendaknya Allah sudah. Misalkan saya ketipu, berarti saya dijadikan oleh Allah orang yang kena musibah. Gitu. Terus Pak Mahrus yang menipu saya umpama ini. Berarti Pak Mahrus oleh Allah dijadikan orang yang menjadi sebab, menjadi orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di YouTube ada nenek tua, tongkatnya jatuh. Minta tolong sama anak muda, suruh ambilkan, nenek tidak bisa jalan, tidak mau. Kan berarti kan kurang ajar ini, dijadikan orang elek memang Allah. Akhirnya nenek ini ngambil tongkatnya sendiri. Begitu nyampe tongkatnya, terasnya jatuh. Seandainya dia ditolong sama anak remaja, dia pegang tongkat tapi mati dia. Ini caranya Allah memberikan hadiah dengan cara yang mungkin pahit.
Allah ya. Ya itu. Tapi dia anak muda yang memang tidak nolong, bahkan berbalas dia nanti. Dibalas sama Allah. Gitu ya. Nah ini contoh bagaimana kita berada di takdirnya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya enggak usah ngoyo sudah. Biasa-biasa saja. Karena kita berada di jalur dan semuanya ada jamnya, ada harinya, ada waktunya. Nah, semuanya kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tenang. Yang harus kita ini perjuangkan bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kaya, masalah apes, masalah bangkrut, ini sudah ada jamnya masing-masing. Nah, ini pada jam lagi, ini diantaranya orang yang beruntung. Ini jalan kita berada di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang beruntung kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khushi'un. Salatnya yang khusyuk. Dalam salatnya khusyuk. Karena di khusyuk ini yang akan menelurkan, melahirkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau salat sudah khusyuk ini akan menjadi kekuatan untuk kita jadi orang yang mampu menjauhkan diri kita dari maksiat. Kenapa banyak orang sholatnya bagus tapi mau maksiat? Berarti sholatnya belum hebat. Tidak menjadi bom. Kalau sholatnya bagus, dengan sendirinya tumbuh kekuatannya. Dibikin tidak senang. Ya kayak gitulah. Kayak kita ini yang sering ngaji, sering sholat. Ngelihat yang maksiat, tidak senang gitu. Itu ya kayak gitu sudah. Moro-moro tak senang gitu. Padahal dulunya kesenangannya. Ya kayak saya punya jamaah tukang judi, dia bandarnya. Ketika sekarang dia sholatnya bagus, dia sudah ngelihat saja bosan dia. Benci dia. Bahkan seandainya tidak malu, mau mukul. Hatinya kertak begitu. Ya begitu sudah. Tumbuh sendiri, bukan dibikin-bikin. Tumbuh sendiri. Itu bentuk daripada sholatnya yang khusyuk. Oke. Terus yang selanjutnya, orang yang beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak ada manfaatnya ditinggal. Yang ada manfaatnya diparani. Itu bagus. Ya kayak kita dipanggil teman duduk-duduk di belambangan. Kita mikir, duduk ke sana saya dapat apa ya? Ditinggal, mulai ada anu. Itu salah satu orang yang untung. Tapi kita kan enggak kan. Duduklah sekali-kali di sini. Kali ada orang lewat. Kan segitu ya. Padahal orang yang beruntung ini jangankan dikanya haram. Sesuatu yang tidak ada di pikirannya ada manfaatnya. Enggak mau dia ngumpul. Enggak mau ngumpul. Mending pulang. Duduk. Tapi kita kan sekarang banyakan ngelakoni yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya kayak duduk-duduk, gunanya apa sebetulnya? Malah nambah dosa. Tapi ya gimana lagi yang memang seperti itu semua rata-rata. Ya tuntutan. Perang batin. Kita mau ke sana apa pulang. Cuma Allah mengatakan orang yang beruntung besok di akhirat pasti masuk surga. Orang yang dia mampu menempatkan dirinya di tempat yang ada manfaatnya. Terus selanjutnya walladzihum lizakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakatnya tidak pelit. Punya uang keluar ada pengajian nyumbang ini itu yang ya. Tapi nyumbangnya begini ya. Walaupun sampai nyumbang sedekah, lihat ada prosedurnya ya. Sebab orang sekarang prosedurnya ditabrak, yang penting sedekah. Padahal kalau prosedurnya tidak dilewati, dia sedekah seperti tidak sedekah di hadapan Allah. Alias sedekahnya ditolak. Ya itu tadi, sedekahnya kan ini urutannya ini. Yang terpenting saudara dulu. Setelah saudara, tetangga terdekat. Ya orang Kertosari, tidak usah sedekah ke sini. Sana dulu.
Perkara di sana sudah selesai, masih akeh, bawa sini tidak apa-apa. Sedekah jangan orang dulu, saudaranya lihat. Bebeknya, ponaannya sudah makan apa belum? Pamannya belum makan atau ponaannya belum makan, perlu ngasih ke konconi yang akrab, konco akrabnya orang Rogo Jampi. Umpama. Itu ngasih bagus kan? Tapi dianggap tidak sedekah sama Allah. Gara-gara mestinya makan itu untuk ponaannya sendiri. Makanya banyak di antara salah satunya orang protes besok di akhirat, salah satunya selain tak ikhlas, selain niatnya tidak karena Allah, ini salah luput jalurnya. Apalagi sekarang kalau sudah musim caleg ya. Sedekah, foto. Sedekah cuma sidik foto. Kebanyakan fotonya. Oh sudah, pemuh ya. Foto. Allah, ini sekarang sedekah cuma segitu. Jadi sekarang memang orangnya rata-rata memang sengaja tidak kepengen tidak berharap pahala memang. Cuman berharap viral. Makanya besok ketika tanya mana pahala saya, minta ke viral. Jadi kira-kira begitulah ya. Terus yang selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kemaluannya ini. Tidak ngelayap. Makanya di sini para jamaah, orang sekarang ini kebalik sih. Ada orang kawin diomongin, ada orang gendaan tak diomongin. Ya orang sekarang kan begitu toh. Ada yang memang halal, tidak dosa di hadapan Allah. Omongan di masyarakat. Jadi sekampung. Ada yang gendaan, yang berdosa itu. Tenang ya, malah seneng ya. Gaya gaul. Ya kan? Ini yang terjadi. Makanya saya dibilangin guru saya almarhum Ibu Hasim. Kalau guyonan kawin dua, biar tidak aneh di masyarakat. Sebab di masyarakat omongannya guyonannya orang itu gendaan. Kalau ngomong kawin itu kayaknya tabu. Kayak aneh. Sehingga yang dari Allah kalah dengan yang dari kebiasaan dosa. Gitu. Ya sekarang seperti itu. Padahal orang yang selamat ini menjaga kemaluannya. Artinya kita sekarang manusia ini siapa laki-laki yang hanya puas? Tidak bisa. Tapi ada jalan. Bedanya, maaf, orang kawin sasarannya kan itu. Kan itu sasarannya. Kepengen puas, nafsu kan. Orang noknyen, orang beli, kan itu juga, sama kan. Di mana perbedaannya? Tidak ada. Perbedaannya cuma di akad. Saya terima nikahnya. Fatimah binti Durrahman dengan mas kawin 100.000 rupiah. Kontan, sah. Di situ toh halal sudah, tidak dosa. Padahal sama ya. Sama-sama memasukkan di situ. Ini akadnya. Piro? Seket. Umpama seket. Boleh. 200. Ya. Tapi dosa. Tidak ada akad, tidak ada kalimat Allah. Dan tidak ada saksi. Berduaan toh. Ini 200. Sama, enaknya sama. Rasanya sama kan. Tapi ini dosa, ini tidak dosa. Ya karena di niat ini, di ilmu inilah. Nah ini para ibu sekalian, jamaah sekalian, makanya sampean di hal-hal yang ada di dalam Quran, ya walaupun diri tidak senang, tapi jangan ngomong nantang. Justru bapak-bapak juga banyak yang ngomong, loh, malah kiai jadi sasarannya. Kiai mesti wis kawin loro ya. Mesti lah, dia ngomong begitu ya. Padahal bukan masalah itu ya. Artinya bagaimana kita nerima yang ada di Al-Quran dengan tidak menantang. Karena menantang sedikit saja, konsekuensinya bukan dosa, murtad. Murtad sudah, wassalam, baca syahadat. Kalau tidak mati, kalau keduluan mati, ya wassalam juga neraka sudah. Nah ini ya, jaga walladzina hum li furujihim hafidun.
menjaga kemaluannya dari hal yang haram. Inilah para jamaah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah sehingga kita menjadi orang yang lebih bagus di dalam menjalani kesisa umur kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, mal qudin sadaqar rabbi wa fiqna fiqhum lima, tardadi qalan fi'lan karmazuki kull halalan daima wa akhilan ulama bil khair wa fadl syarr. Allahumma hdina ila wajhi syafiri daqalatin wa tajmi man khalafa umra qasa wa sunallahu ni'mal wakil wa la hawla illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.